Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar nggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat nggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa umani sata'atu min dunillah. Nggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib tak umat nyanyi parah. Kalau niku apal ora krono kula pecinta Musailama karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak iduke kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Quran tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada, aku ngajak konco. Waktu tonan ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macam ini Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, ada macam Musailimah, gara-gara roh akene, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang. Ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isra fal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau walzariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Bukan berarti tanam ya walhasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen walkhobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimati lukma, kemudian diuntal. Sampai sing pesenku protes, iki apa-apaan. Layakul hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira gitu. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wa umani sata'atu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh, adib tak umat nyanyi parah. Kalau niku apal ora krono kula pecinta Musailama karena saya peneliti. Nyanyi alam taroh itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak iduke kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene kules ya teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min dzahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing trimo watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo disingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Disingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Warang disingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini gak mau masuk.
Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam ta'aruf dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraha ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadzal wadi? Orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, guwan dengan Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadzal wadi, nah, anak Abdul Muttalib sayyidu hadzal wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib. Saking wibanya Abdul Muttalib. Makanya sarannya Kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawangane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh Kiai kok ndak wibawa. Orang wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadzal wadi, semua orang tuh khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbuhum. Saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wa li'anna lihadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya. Kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, macam aku pengen rusak Ka'bah, untuk dibalekno, wes untuk tak balekno, saya pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.